Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Tetap semangat pagi ya. Hari ini tanggal 19 April kita bertemu lagi dalam kegiatan pembelajaran yang pertama di bulan Ramadan ini. Semoga anak-anakku tetap semangat belajar ya. Tetap semangat. Hari ini kita akan belajar pembelajaran ketiga pada pembelajaran tematik. Halaman 141. Jadi silahkan dilihat semua buku materinya. Pembelajaran ketiga, subtema ketiga. Nah, di materi pertama ini kebetulan ada cerita tentang Siti yang pulang kampung halamannya di Yogyakarta. Nah, mungkin di liburan minggu lalu anak-anakku juga ada yang pulang kampung, atau mungkin sekarang masih ada yang berada di kampungnya. Mungkin mengunjungi nenek atau keluarga yang ada di kampungnya sambil bersama-sama melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Nah, kita lihat ternyata di kampung Siti itu profesinya masyarakat di sana sebagian berprofesi sebagai nelayan. Nah, mungkin di kampungnya anak-anaknya ibu yang ada di kelas 4A ada juga yang berprofesi sebagai nelayan, mungkin sama dengan Siti. Nah, kita lihat di sini. Ayo membaca, ada cerita nelayan dan ikan mas. Ibu bacakan ya. Dalam sebuah kisah diceritakan ada sepasang suami istri yang sudah tua dan hidup sederhana. Nah, sebut saja kakek dan nenek. Mereka tinggal di gubuk reok di tepi pantai. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya, mereka bekerja sebagai nelayan. Nenek di rumah mengerjakan pekerjaan rumah. Seperti hari-hari biasa, pagi itu kakek pergi ke laut mencari ikan. Kakek mencari ikan menggunakan jala. Hampir seharian kakek menjala, tetapi kakek belum juga mendapatkan ikan hingga akhirnya jala kakek bergerak kencang. Kakek segera mengangkat jalanya, ternyata kakek mendapat seekor ikan mas kecil. Alangkah terkejutnya kakek saat memegang ikan mas, terdengar suaranya layak manusia. Suara itu berasal dari mulut ikan mas. Ternyata ikan mas hasil tangkapan kakek bisa berbicara. Ikan mas minta tolong kepada kakek untuk dilepas kembali ke laut. Sebagai imbalannya, ikan mas akan memenuhi segala permintaan kakek. Akibat rasa kaget, tanpa berpikir panjang kakek langsung melepas ikan mas kembali ke laut tanpa mengajukan permintaan apapun. Kakek pulang dengan tangan hampa karena seharian kakek tidak mendapatkan ikan. Tak pelak nenek yang sudah menunggu lama di rumah marah. Nenek bingung karena tidak ada yang bisa dimakan hari itu. Untuk menenangkan hati istrinya, kakek menceritakan pertemuannya dengan ikan mas ajaib yang bisa berbicara layaknya manusia dan berjanji mau memenuhi segala permintaannya. Mendengar cerita kakek, nenek tampak marah karena kakek tidak meminta apapun dari ikan mas. Padahal hidup mereka serba kekurangan, bak cucian, lapuk, dan tinggal di gubuk reot. Nenek menyuruh kakek kembali ke laut, mengajukan permintaan kepada ikan mas. Nenek menginginkan bak cucian yang baru. Akhirnya kakek kembali ke laut, meminta bak cucian baru kepada ikan mas. Sungguh ajaib, dalam waktu sekejap sudah ada bak cucian baru di depan rumah. Keajaiban itu ternyata tidak membuat nenek bersyukur. Sebaliknya nenek semakin serakah. Nenek menyuruh kakek kembali ke laut untuk mengubah gubuk reotnya menjadi rumah baru tanpa ada kayu lapuknya. Kakek pun menuruti keinginan nenek. Kembalilah kakek ke laut menemui ikan mas dan menyampaikan keinginan istrinya. Lagi-lagi terjadi keajaiban. Sepulang dari laut, rumah kakek sudah berubah menjadi rumah baru tanpa ada kayu lapuk. Sang nenek masih saja tidak puas dengan rumah barunya. Banyak permintaan yang nenek ajukan, mulai dari istana, menjadi penguasa provinsi atau gubernur, dan menjadi ratu. Semua sudah kakek sampaikan kepada ikan mas dan terkabulkan. Dasar manusia serakah.
Ia ingin meminta lebih. Akhirnya nenek menyuruh kakek minta kepada ikan mas agar nenek menjadi dewi laut dan ikan mas menjadi pelayannya. Mendengar permintaan tersebut, ikan mas tidak menjawab apapun dan langsung kembali berenang ke laut. Ketika kakek pulang ke rumahnya, ia tidak lagi melihat istana dan pelayan-pelayan istrinya. Kakek hanya melihat gubuk reot dengan beberapa kayu lapuknya, sementara nenek tampak duduk melamun, memandangi bak cuci yang lapuk seperti sedia kala. Penyesalan atas keserakahan nenek pun tiada guna. Nah, di sini setelah membaca cerita tentang nelayan dan ikan mas, nah di sini ada pertanyaan. Berdasarkan cerita di atas, jawablah pertanyaan berikut ini. Mengapa cerita nelayan dan ikan mas tersebut disebut sebagai cerita fiksi? Nah, di pembelajaran sebelumnya kan ibu sudah menjelaskan apa itu cerita fiksi. Nah, anakku bisa melihat kembali materi yang lalu. Nah, kemudian dijelaskan cerita fiksi adalah bla bla bla. Silakan dituliskan nanti di buku tulisnya ya nak. Ada 5 nomor di sini. Yang kedua, siapa saja kah tokoh-tokoh dalam cerita nelayan dan ikan mas? Jadi dibaca ulang lagi. Kalau misalnya masih kurang jelas bisa dibaca sekali lagi ceritanya. Yang ketiga, bagaimanakah sifat dari tokoh dalam cerita nelayan dan ikan mas? Nah, kita lihat bagaimana sifat-sifat tokohnya. Ada kakek, bagaimana sifatnya, dan nenek, bagaimana sifatnya. Kemudian yang keempat, hikmah apa yang kamu bisa petik dari cerita nelayan dan ikan mas? Apa hikmahnya? Apa pelajaran yang anak-anakku bisa ambil dari cerita di atas? Kemudian yang kelima, sikap apakah yang harus kita hindari agar kita bisa bersyukur atas nikmat Tuhan yang Maha Esa? Kira-kira sikap apa yang harus kita hindari berdasarkan cerita di atas supaya kita bisa bersyukur atas apa yang diberikan Allah kepada kita selama ini. Nah, jadi silakan jawab ya nak di buku tulisnya masing-masing. Kemudian, nah di sini ada penjelasan lagi. Berdasarkan cerita nelayan dan ikan mas, kamu dapat memahami adanya tokoh dan peran tokoh. Dalam cerita fiksi, tokoh memegang peranan penting. Tokoh akan membuat suatu cerita lebih hidup dan menarik seolah-olah terjadi di alam nyata. Nah, siapakah tokoh itu? Nah, tokoh adalah orang yang menggambarkan suatu peristiwa dalam sebuah cerita yang diperankan. Nah, para tokoh dalam cerita memiliki peranan masing-masing yang berbeda antara tokoh yang satu dengan tokoh yang lainnya. Nah, mari kita mengingat kembali cerita fiksi. Yang dahulu kan ada beberapa cerita fiksi yang sudah kita bacakan. Ada tokoh utama dan ada juga tokoh tambahan atau tokoh pembantu. Tokoh utama masih ingat kan? Tokoh utama yang sering muncul pada cerita atau yang berperan penting dalam suatu cerita dan paling banyak diceritakan dalam cerita tersebut, berulang-ulang biasanya disebutkan. Sedangkan tokoh tambahan, ada juga tokoh tambahan ya nak, atau disebut juga tokoh pembantu. Nah, tokoh tambahan atau tokoh pembantu adalah tokoh yang memiliki peranan tidak terlalu penting, tapi dia biasa disebutkan dalam cerita. Jadi dia disebutkan kadang sekali, 2 kali, atau hanya beberapa kali saja disebutkan dalam cerita tersebut. Nah, selain itu, di cerita juga ada disebut kata tokoh protagonis dan antagonis. Kemarin Ibu sudah menjelaskan kan, masih ingat kalau protagonis yang memiliki watak baik atau sifatnya baik yang bisa kita contoh. Sedangkan tokoh antagonis, tokoh yang memiliki karakter yang jahat biasanya, tidak disenangi oleh pembaca. Itu disebut tokoh antagonis. Nah, di sini ayo berdiskusi. Nah, di sini juga ada penjelasan. Peran tokoh dalam cerita menggambarkan peran manusia dalam kehidupan nyata. Dalam kehidupan nyata, manusia mempunyai karakter yang berbeda-beda. Jadi, masing-masing orang itu memiliki karakter atau sifat yang berbeda-beda.
Nah, makanya itu masyarakat di Indonesia disebut sebagai masyarakat yang plural atau majemuk. Artinya terdiri dari berbagai macam karakteristik yang berbeda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Nah, kita lihat karakteristik adalah karakter dan gaya hidup seorang serta nilai-nilai yang berkembang secara teratur sehingga tingkah laku menjadi lebih konsisten dan mudah diperhatikan. Karakteristik juga berarti cerita atau karakter secara alami yang melekat pada diri seseorang. Jadi karakteristik individu adalah ciri atau karakter yang melekat pada diri individu. Nah, jadi apa ciri-ciri misalnya bagaimana fisiknya, bagaimana kegemarannya, bagaimana pekerjaannya, sukunya, pengetahuannya, agama, atau kepercayaan. Jadi setiap orang itu memiliki ciri yang berbeda-beda. Misalnya ibu, suku Bugis. Ada yang berasal mungkin dari suku Makassar, ada Mandar, mungkin ada Toraja, itu dari perbedaan suku. Misalnya ada memiliki kegemaran yang berbeda-beda, ada yang suka menonton, ada yang suka jalan-jalan, ada yang suka baca buku. Nah, itu kegemarannya. Misalnya kalau dari segi fisik, misalnya ada yang berambut keriting, ada yang lurus, ada mata sipit, ada yang mata bulat, ada yang hidung mancung, ada itu dari segi fisik ya. Kalau dari perbedaan agama ada yang beda-beda, misalnya ada Islam, ada Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Konghucu. Nah, itu dari perbedaan agama atau kepercayaan. Jadi, di sini Indonesia dikatakan plural atau majemuk karena memiliki perbedaan atau karakteristik masyarakat yang berbeda-beda. Nah, kita sebagai warga Indonesia hendaknya saling menghormati perbedaan. Walaupun kita berbeda-beda, kita harus tetap saling menghormati antara satu dan yang lainnya. Nah, misalnya beberapa manfaat yang dimaksudkan dari perbedaan karakteristik. Apa manfaatnya saling menghormati? Nah, misalnya yang pertama, dapat belajar saling menghargai karakter setiap individu. Misalnya kita menghargai karakter teman yang beda di kelas. Misalnya ada yang bagaimana ya, beda-beda karakternya. Ada misalnya kalau bicaranya agak keras, ada yang berbicara lembut. Nah, itu tergantung, biasanya ada beberapa suku yang seperti itu. Nah, itu adalah contoh perbedaan karakter. Kemudian kita bisa belajar bersosialisasi. Bagaimana itu bersosialisasi? Nah, misalnya bergaul dengan teman yang lain, tidak membeda-bedakan teman. Kemudian belajar bertoleransi, misalnya menghormati perbedaan teman yang lain. Misalnya dalam satu lingkungan ada yang beragama ini, ada yang beragama ini, atau ada yang berasal dari suku lain. Kita harus tetap bertoleransi atau membangun komunikasi dengan masyarakat atau teman yang lain. Kemudian saling melengkapi sesama individu. Kenapa saling melengkapi? Karena tidak ada manusia yang sempurna. Semua saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian hidup rukun dalam masyarakat. Harus berbaur dengan orang-orang yang ada di lingkungan kita atau yang ada di lingkungan masyarakat kita. Hidup rukun, tidak saling memusuhi antara satu dan yang lainnya. Nah, untuk tugas ini karakteristik individu mungkin Ibu skip dulu ya, karena tadi kita sudah jelaskan di atas ada perbedaan. Yang penting anak-anakku sudah tahu yang mana saja itu jenis perbedaan karakter, mungkin dari usianya, fisiknya, kegemarannya, agama, ataukah sukunya. Nah, di sini lagi kita lihat ada warga yang menggarap perkebunan. Banyak ragam pekerjaan dalam masyarakat. Pekerjaan yang ditekuni masyarakat sesuai dengan kondisi lingkungan alam sekitarnya. Nah, pekerjaan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi. Nah, ingatkah kami yang dimaksud kegiatan ekonomi?
Nah, sebelumnya pernah kita pelajari dalam kegiatan ekonomi, kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, untuk memenuhi kebutuhan hidup, itu adalah salah satu bentuk kegiatan ekonomi. Dibedakan kemudian pada dasarnya pekerjaan dibedakan menjadi dua. Ada yang pekerjaan yang menghasilkan barang, kita lihat di sini, ada yang menghasilkan jasa. Yang mana pekerjaan yang menghasilkan barang? Nah, kita lihat pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan suatu barang yang bisa digunakan oleh seseorang. Contohnya, petani. Apa yang dihasilkan dari pekerjaan sebagai petani? Menghasilkan padi dan jagung misalnya. Kalau dari pekerjaan nelayan, apa yang dihasilkan? Ada menghasilkan ikan. Kalau peternak, menghasilkan daging, susu. Nah, dan misalnya misalnya menghasilkan daging, peternak ayam, sapi. Yang menghasilkan susu, peternakan sapi. Nah, ada juga yang menggunakan susu kambing, membudidayakan susu kambing. Kemudian biasanya itu peternakan domba yang menggunakan nanti memanfaatkan bulu dombanya digunakan sebagai benang wool yang akan dibuat menjadi baju atau pakaian. Kemudian penjual kue menghasilkan kue, dan perajin menghasilkan kerajinan tangan. Seperti yang anak-anakku sudah buat sebelumnya dari bahan bekas. Itu adalah contoh kerajinan tangan. Kemudian, apa pekerjaan yang menghasilkan jasa? Pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah pekerjaan yang hasilnya bukan berupa barang, tapi hasil pekerjaannya dapat dinikmati dan dirasakan orang lain. Contohnya, guru mengajar di kelas, anak-anaknya bisa menjadi pintar, bukan barang yang dihasilkan ya nak. Misalnya dokter, dokter itu misalnya memeriksa pasiennya, kemudian hasilnya nanti misalnya salah satu dengan bantuan Allah juga ya, pasiennya bisa sembuh. Kemudian tukang potong rambut memberikan jasa potong rambut. Kemudian polisi mengatur lalu lintas, jasanya misalnya mengatur lalu lintas. Sama dengan tentara menjaga keamanan di perbatasan. Kemudian banyak lagi contoh yang menghasilkan jasa, misalnya jasa pos. Jasanya itu dia mengantarkan barang. Sehingga barang misalnya yang kita pesan, yang kita beli secara online bisa sampai ke kita. Kita rasakan manfaatnya. Seperti itu contoh pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, di sini anak-anakku akan mengerjakan 2 tugas. Nanti cari di lingkungannya ya, kelompok pekerjaan di sekitar lingkungan anak-anakku. Jadi silakan lihat di lingkungannya masing-masing yang ada di sekitar kalian. Pekerjaan mana yang bisa kalian lihat di sekitar lingkungan kalian. Misalnya lebih dari 5 tidak masalah. Dibuat kotak-kotak seperti ini ya nak, di halaman 149. Misalnya petani, pekerjaannya menghasilkan barang atau menghasilkan jasa. Kalau dia menghasilkan barang, silahkan di checklist yang menghasilkan barang. Kemudian pekerjaan apa lagi? Cari pekerjaan lain yang ada di sekitar kalian. Kemudian berikan tanda checklist apakah pekerjaannya menghasilkan barang atau pekerjaannya menghasilkan jasa. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini Ibu kasih 2 tugas saja ya. Nah, sambil Ibu Vivi ingatkan untuk tugas yang pada Ibu Vivi berikan pada hari Sabtu tanggal 10 April yang lalu, yang masih belum kumpul silakan dikumpul ya nak. Nah, di bulan Ramadan ini jangan lupa tetap semangat belajar, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Jangan lupa juga beribadah, meningkatkan amalan ibadahnya di bulan suci Ramadan. Pertama, sholat 5 waktunya jangan lupa. Ibadah puasanya kalau bisa 30 hari full. Jangan ada yang bolong ya. Kemudian apalagi mengajinya mungkin
Kemudian apalagi, jangan lupa bantu juga orang tuanya. Dan yang penting juga, kerjakan tugas-tugas yang diberikan Ibu Vivi. Nah, jadi silahkan dikerja di buku tugas tematiknya ya nak. Nanti ibu fotokan kembali tugasnya. Untuk pertemuan hari ini mungkin yang ibu jelaskan cukup sekian. Kita akhiri kegiatan hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 pagi.